suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Salam adik-adik, selamat hari Minggu ya. Tentunya kakak pada hari ini sudah kangen lah bertemu dengan adik-adik. Kita sudah lama ya nggak ketemu ya adik-adik ya. Nah semoga nanti dalam pandemi ini akan berakhir. Kita selalu berdoa ya supaya Tuhan memulihkan keadaan semuanya. Oke adik-adik, sudah siap semuanya? Kita akan berdoa dan mari kita berdoa sebelum beribadah ya. Oke, sudah siap semuanya? Duduk yang manis, senyum, dan rapi semuanya ya. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami adik-adik sekolah minggu yang masih pada saat ini Tuhan masih dalam keadaan pandemi Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan memulihkan semuanya keadaan kota Cilacap dan negara kami yang kami cintai ini, negara Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan yang bekerja di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami juga boleh bersyukur pada pagi hari ini atas penyertaan-Mu serta kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan sebelumnya Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Tuhan kiranya berkati mereka, lindungi mereka Tuhan, jagai mereka Tuhan. Seperti juga Tuhan menjagai kami kakak-kakak sekolah minggu yang akan mengadakan ibadah ini Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nyatakan kebenaran
Adik-adik, pada minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari persiapkan hati, pikirannya, dan seluruh hidupnya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Bantu kami untuk mengerti dan memahami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Hapuskan dosa kami dan terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Adik-adik, pada minggu ini, adik-adik sekolah minggu diberi tema, Aku mau terus belajar. Aku mau terus belajar. Dan bacaan firman Tuhan untuk adik-adik diambil dari Lukas 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-52. Lukas 2 ayat 41 dan 52. Biar nggak terlalu panjang, nanti boleh dibaca di rumah ya. Ada mama, ada papa, ada kakak, atau siapa aja. Saya hanya mau ceritakan aja, dan pesannya apa buat adik-adik sekolah minggu pada minggu ini. Jadi ceritanya begini. Yesus itu kan dilahirkan sebagai orang Yahudi. Nah, ada satu syarat, kalau lahir menjadi orang Yahudi pada umur 8 hari harus disunat. Yesus juga disunat pada umur 8 hari. Tapi orang Kristen, pengganti sunat itu adalah baptisan. Itu kenapa kalau di gereja kita anak-anak lahir dibawa ke gereja untuk dibaptis. Dan orang Yahudi dibaptis namanya di sinagoge. Sinagoge itu tempatnya di Yerusalem. Padahal Yesus dengan papahnya Yusuf, mamahnya Maria berada di kota Nazaret. Dari Nazaret ke Yerusalem mereka harus berjalan 3 hari. Yesus disunat di Yerusalem. Setelah Yesus kecil, dia selalu pengen ke bait suci. Dia selalu pengen ke sinagoge. Tapi papa dan mamanya bilang, gak boleh loh nak. Yang boleh ke sinagoge itu, yang boleh ke bait Allah itu harus sudah gede. Ukuran dewasa harus di atas 12 tahun. Jadi masa kecilnya Yesus selalu minta, kapan dong mak saya dibawa ke sinagoge. Ntar nanti kata papahnya. Jadi begitu dia berusia 12 tahun, ada perayaan Paskah di Yerusalem yang dirayakan setiap tahun. Jadi perayaan Paskah di Yerusalem itu diikuti orang-orang dewasa. Jadi dari Nazaret ke Yerusalem harus berjalan 3 hari karena dia sudah dianggap sudah dewasa. Dia ikut dalam rombongan anak-anak ke Yerusalem. Dia begitu bersuka cita, dia begitu semangat, dia lari-lari, tidak kenal capek. Dia kegerangan betul. Begitu sampai di Yerusalem, dia lihat bait suci, dia lihat sinagoge, dia langsung lari ke sana kejar. Jadi akhirnya duluan nyampe. Nah, perayaan Paskah di Yerusalem itu lamanya 7 hari. Jadi perjalanan 3 hari, perayaan Paskahnya 7 hari, 10 hari toh. Nah, dia selalu berada di bait suci, mendengarkan orang-orang tua, ahli-ahli Taurat, ulama, kalau sekarang itu pendeta, majelis bercerita. Ada yang dilakukan Yesus selama di sinagoge, selama di gereja itu. Yang pertama, dia selalu bertanya kalau nggak ngerti. Dan pertanyaannya bagus-bagus. Dan yang kedua, kalau dia ditanya, dia selalu menjawab dengan bagus. Jadi bertanya, menjawab, dan yang ketiga, dia menjelaskan tentang Allah, tentang kerajaan surga, tentang kehidupan. Padahal dia masih 12 tahun toh. Akhirnya ahli-ahli Taurat,
Orang Farisi, kaum ulama kagum, terheran-heran lihat Yesus karena luar biasa pintarnya. Nggak terasa, begitu 7 hari Paskah, pulanglah orang tuanya bersama rombongan ke Nazaret. 1 hari perjalanan, papa dan mamanya cari Yesus. Yesus di mana? Ditanya setiap orang, Yesus di mana? Nggak ada yang tahu, karena menurut orang tuanya Yesus berjalan bersama dengan teman-teman yang lain. Perjalanan 3 hari, berarti hari pertama setelah pulang Yesus nggak ada, orang tuanya nyari, nggak ada. Akhirnya orang tuanya pulang lagi ke Yerusalem mencari Yesus. Berarti jadi 2 hari. 1 hari perjalanan, 1 hari pulang lagi ke Yerusalem, 1 hari mencarinya Yesus keliling Yerusalem. Baru ketemunya di sinagoge, di Bait Allah. Mereka nggak nyangka Yesus ada di Bait Allah. Terus ibunya bilang, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku cemas mencari engkau." Terus jawab Yesus, tahu? Yesus bilang begini, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, Yesus bilang, "Aku kan di rumah Bapakku, kenapa harus dicari?" Orang tuanya bingung, tapi tetap mereka cinta, sayang, pengen bawa anaknya pulang. Akhirnya Yesus pulang ke Nazaret, tapi makin lama bertambahlah hikmat, pengetahuan, pemahaman, ilmunya Yesus. Seiring dengan bertambah usianya, pengetahuannya, pemahamannya, ilmunya, wawasannya semakin bertambah. Begitu ceritanya adik-adik. Kalau begitu apa pesannya buat adik-adik pada minggu ini? Apa yang dicontohkan Yesus ini buat adik-adik sekolah minggu pada minggu ini? Ada pelajaran. Yang pertama, Tuhan Yesus nurut sama orang tuanya. Nah, itu pelajaran pertama. Nurut sama orang tuanya. Dia kan merengek-rengek pengen ke Yerusalem, "Pak, saya ikut dong." Nggak boleh. Nanti kalau udah dewasa. Setiap tahun dia pengen. Orang tuanya bilang, "Ntar, tunggu." Tapi dia nurut. Dan itu yang kita mau contoh. Bagaimana seorang anak nurut kepada orang tuanya. Walaupun dia pengen banget, tapi dia nggak kekeh, nggak ngotot, nggak selalu pengen apa yang dia mau harus dituruti, nggak merengek-rengek, tapi dia nurut. Itu pelajaran yang pertama. Yesus nurut sama orang tuanya. Pelajaran yang kedua adik-adik, Yesus cinta Bait Allah. Yesus cinta gereja. Yesus cinta sinagoge. Saya yakin adik-adik pasti rindu ke gereja. Udah lama kita nggak ke gereja ya. Tapi betul nggak rindu? Sebuah pertanyaan besar. Question mark namanya. Apa rindu? Karena ke gereja itu bukan berarti harus ke gedungnya. Di rumah juga ke gereja. Kalau dia mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau dia mau bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau dia mau berdoa, berbicara kepada Tuhan. Kalau dia mau menyampaikan unek-uneknya, keinginannya. Dia mau mengajak Tuhan menjadi sahabatnya. Itu juga beribadah. Tapi yang jelas pelajaran yang kedua, Yesus cinta Bait Allah. Yesus cinta sinagoge. Yesus cinta gereja. Kiranya adik-adik juga seperti itu. Dan pelajaran yang ketiga, pelajaran yang terakhir, Yesus berani bercerita tentang Allah. Yesus nggak ada takutnya menceritakan tentang kerajaan surga. Jadi adik juga harus berani seperti Yesus. Bagaimana supaya berani? Ya harus ada ilmunya, harus ada pengetahuannya. Bagaimana orang berani kalau dia nggak tahu? Ya kita harus tahu dulu. Makanya harus belajar dan belajar supaya kita berani. Kalau nggak tahu apa yang buat kita berani? Nah, adik-adik, anak-anak sekolah minggu HKBP Cilacap harus jadi orang-orang yang berani. Berani bercerita, berani mengungkapkan pikiran, pendapat, berani memberikan saran, memberikan usul, kalau itu bagus. Itu pelajaran ketiga. Kita mulai, Yesus menurut sama orang tuanya, Yesus cinta Bait Allah, yang ketiga, Yesus berani bercerita. Tema hari Minggu ini, aku mau terus belajar. Long life education.
belajar sepanjang waktu. Tidak ada batasan untuk belajar itu. Tidak harus 1-2 jam. Tidak ada batasan umur. Harus remaja, sekolah minggu atau orang tua juga. Tidak harus di sekolah belajar itu. Di mana juga bisa belajar. Aku mau terus belajar. Yang kedua, belajar dengan siapa saja. Belajar dengan orang tua, belajar dengan kakak, belajar dengan adik, belajar dengan opung, belajar dengan tulang, dengan nantulang, dengan amang boru, dengan damboru, dengan bapak uda, dengan dang uda, dengan bapak tua, dengan mak tua, dengan tante, dengan teman-teman, boleh belajar. Apalagi dengan kakak-kakak guru sekolah minggu. Dan belajarlah dengan lingkungan kita. Belajar dari alam ini, belajar dari peristiwa. Kalau perlu dari orang gila juga ada pelajaran yang kita mau contoh. Tahu adik-adik? Orang gila itu selalu berani, gak ada takutnya. Ya, anak-anak, oh takut kalau malam-malam. Nanti takut ada hantu. Masa anak sekolah minggu percaya kayak gitu? Orang gila itu selalu percaya diri. Walaupun dia nggak punya baju, tapi dia pede aja lagi gitu loh. Jadi itu contoh kecilnya. Tapi bukan berarti jangan jadi orang gila dong. Yang jelas, aku mau terus belajar. Seperti Yesus tadi, belajar, belajar dan belajar. Long life education. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah kami anak-anak yang selalu belajar. Belajar tentang ilmu pengetahuan untuk bekal kami mengejar cita-cita dan masa depan. Belajar mengetahui firman Tuhan agar hidup kami layak di hadapan dan kami boleh menjadi pewaris kerajaan surga. Biarlah kami belajar dari apa yang terjadi dalam kehidupan kami, agar kami semakin terberkati. Berkati orang tua kami, berkati kakak adik kami, berkati kakak guru sekolah minggu, berkati sekolah kami, berkati gereja kami, agar kami boleh selalu bersuka cita dalam Tuhan. Hapuskan dosa kami dan terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Lagunya adalah Hari Ini Kurasa Bahagia. Musik.
adik-adik, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Kita akan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajahnya dan dikasihaninya lah engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniakanmu dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Adik-adik, kebaktian kita sudah rampung hari ini. Nah, untuk selanjutnya, adik-adik ingat ya, masih ada tugas, yaitu menghafalkan doa ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, adik-adik, ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, seperti di bawah ini. Nah, jangan lupa adik-adik, hafalkan. Kalau sudah hafal, dibuat videonya, dan jangan lupa pakai baju yang rapi dan cantik ya. Nah, nanti hasil videonya dikirimkan ke Kak Maya tanggal berapa nih? Tanggal 15 atau hari Jumat. Ingat, hari Jumat. Ke siapa Dede? Iya, ke Kakak Maya. Kakak Maya yang cantik. Jangan lupa Dede. Semangat ya.